Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Satrio. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Di sini saya mendaftarkan diri sebagai calon asisten praktikum dasar pemrograman 2024. Untuk jawabannya akan saya jawab nanti di akhir video. Saya akan mengucapkan janji terlebih dahulu. Saya Julian Satrio dengan NIM 2300484 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 2. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, langsung saja kita ke VS Code. Oke, baik. Selanjutnya akan langsung ke DBMS documentation-nya. Di sini untuk cara penggunaan query-nya sudah saya pandu, di sini sudah saya tuliskan panduannya. Lalu DBMS ini menerima 4 komen, yaitu input, update, delete, dan juga show. Lalu di DBMS ini terdiri dari 2 tabel, yang dimana masing-masing tabel berisi 4 kolom. Yang pertama data donatur berisi ID, nama, pekerjaan, dan juga ID panti sebagai foreign key. Lalu yang kedua ada tabel panti asuhan berisi ID panti, nama panti, lokasi, dan juga nomor telepon. Nah, kita akan ke header. Di header sendiri saya membuat struct untuk menyimpan tabel biasa dan juga struct untuk menyimpan data hasil join. Lalu ada variabel global untuk mesin katanya, lalu ada variabel global untuk modify DBMS seperti menyimpan nama tabel yang dieksekusi, menyimpan ID tujuan yang dicari, dan juga counter-counter untuk jumlah datanya masing-masing. Lalu ada variabel global untuk struct yang sudah dibikin tadi, dideclare di sini untuk donatur, panti, dan juga join. Lalu ada prosedur untuk animasi awal, di sini animasi untuk start DBMS-nya. Lalu ada prosedur untuk mesin katanya seperti biasa. Lalu ada prosedur untuk preparing data, reading and write file, dan juga print message, ada display error dan juga goodbye message di sini. Lalu untuk modify datanya sendiri ada insert, update, delete, dan juga show gitu tampil. Nah, prosedur terakhir yaitu prosedur untuk read input pitanya atau processing read query-nya. Nah, langsung saja kita ke main. Di sini di main saya menyiapkan pita inputan sepanjang 500 karakter. Lalu indikator untuk stop looping di sini. Nah, kita akan jalankan animasi start DBMS-nya terlebih dahulu. Selama looping dia akan membaca inputan di sini dan akan membandingkan inputannya. Jika inputannya jangan lupa bahagia hari atau keluar, maka dia akan keluar dari looping dan juga print goodbye message. Namun di sini saya menyiapkan fungsi cari EOP. Jika terdapat EOP, maka dia akan berhasil menjalankan read query-nya, maka query akan dibaca gitu. Lalu untuk kondisi terakhir itu tidak terdapat EOP, maka akan menampilkan error tentang titik koma atau EOP. Nah, kita langsung saja ke proses read query-nya. Untuk proses read query di sini, yang pertama kita akan melakukan proses read file terlebih dahulu untuk 2 tabel tersebut. Lalu kita akan melakukan sorting karena nanti kita memerlukan searching gitu. Jadi data harus dalam keadaan urut. Nah, lalu kita mulai mesin katanya, pindah ke kata pertama. Jika kata pertamanya langsung terdapat EOP atau masih di dalam komennya terdapat EOP, maka nilai atributnya kurang. Nah, jika belum terdapat EOP, maka di sini dibandingkan apakah proses input, update, delete, dan juga show. Namun jika selain itu, maka komennya tidak valid. Nah, kita bakal bahas controller yang dipanggil di sini satu persatu. Nah, untuk controller sendiri itu adalah jembatan untuk proses modify datanya. Jadi di sini controller itu kita akan membaca ke tabel dan juga akan mengecek si tabelnya apakah tabel yang dimaksud ada. Nah, dari controller ini juga kita mengecek ID atau primary key-nya. Untuk insert data sendiri, jika tidak ketemu atau datanya belum ada, maka akan ditambahkan gitu si datanya insert data. Nah, ini untuk proses insert datanya, insert data seperti biasa, mengcopy ke dalam tem, lalu temnya dimasukkan ke si variable global dan jumlahnya akan bertambah gitu di sini. Nah, di sini lalu untuk update data juga sama, namun perbedaannya untuk update data jika datanya ketemu. Kalau tadi insert datanya tidak harus belum ada, kalau misalkan update dan delete itu datanya harus data yang ada gitu. Nah, di sini delete juga sama. Di sini saya menambahkan beberapa error handling, yaitu error handling jika menginputkan foreign key itu harus ada di tabel terkait si foreign key-nya, bisa kita lihat di sini. Nih. Kita mencari lagi untuk binary search-nya di sini foreign key-nya apakah ada. Lalu saat di delete itu foreign key-nya
harus sedang tidak terkait. Nah, ini foreign key-nya jika sedang terkait di tabel lain maka dia akan menampilkan error. Nah, ini langsung saja mungkin ya untuk si join table. Nah, join sendiri hanya mengcopy-copy. Untuk show akan saya bahas di akhir karena show digunakan di semuanya gitu. Join table di sini hanya mengcopy-copy namun ke dalam si tabel join tadi untuk si struct joinnya. Nah, untuk tampil sendiri si controllernya itu dia akan mengecek tabelnya juga apakah terdaftar atau tidak panti asuhan. Jika LP-nya itu udah 1 di tabel pertama, maka tandanya dia hanya menampilkan satu tabel saja anggapannya. Nah, kita cek dan jika berhasil akan ditampilkan akan printable di sini. Nah, jika yang kedua, jika bukan LP anggapannya di next katanya itu masih ada tabel lagi. Nah, kita anggapnya itu join data gitu di sini. Lalu akan membandingkan si syarat join datanya yaitu tabelnya yang diinputkan. Jika memang berhasil maka akan menampilkan hasil joinnya, sprint join di sini gitu. Mungkin saya akan langsung saja mengsimulasikan mengcompile-nya gitu. Sini saya sudah punya query OK dan query errornya. Nah, baik, di sini saya akan langsung coba mensimulasikan mengcompile-nya. Kita jalankan dulu. Ini akan agak sedikit lama. Nah, ini menjalankan animasi awal. Dan nanti akan meminta inputan. Nah, saya sudah meminta inputan. Kita akan coba di sini. Kita akan menginput tab panti asuhan P004 gitu di sini. Kita jalankan. Nah, dia berhasil menginput P004. Ini ke copy ya tadi. Nah, di sini lalu kita akan coba inputkan si tdonatur. Nah, berhasil juga gitu. Dia langsung P003 terkait ada datanya gitu. Jadi berhasil. Lalu kita akan coba update si D005-nya dari Abdul menjadi Abdullah. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk di ininya sendiri juga ikut terupdate gitu ya. Abdullah berhasil ke input. Lalu kita coba update si tab panti asuhannya. Ini berhasil gitu ya. Harapan bunda menjadi harapan indah. Lalu kita coba delete yang panti asuhan yang sudah kita input, itu berhasil. Kita lihat terdelete. Lalu kita coba delete si tdonatur. Kita lihat, kita delete D004 di sini. Nah, ini berhasil. Lalu kita coba tampilkan datanya. Tdonatur menampilkan, berhasil. Show tab panti juga. Lalu ini untuk join tdonatur dan tab panti asuhan kita inputkan berbarengan. Nah, bisa kita lihat di sini berhasil juga untuk joinnya gitu ya. Dia P001 dan juga tadi P003 berhasil panti asuhan kasih sayang gitu ke generate hasil joinnya. Lalu kita akan coba query errornya. Kita akan coba inputkan data yang sudah ada di sini. Nah, data sudah ada di dalam tabel, gunakan ID yang berbeda. Lalu di sini saya input juga. Nah, nilai atributnya tidak lengkap gitu, kurang di sini. Maka dia akan melakukan pesan error. Lalu di sini saya coba komen yang salah, query yang dimasukkan salah. Lalu kita jika kita lupa menggunakan titik koma gitu di ujungnya, maka harap tambahkan titik koma. Lalu ini saya coba show nama tabel yang tidak ada tidak ditemukan. Lalu di sini kita coba lagi mengupdate nama tabelnya, tabel tidak ditemukan. Lalu mendelete data yang tidak ada dan 007 tidak ditemukan. Lalu di sini ada delete yang sedang dalam foreign key gitu. P001 kan sedang foreign key di tabel donatur, gagal menghapus sedang tertaut di tabel lain, hapus keterkaitan. Lalu kita coba menginputkan atribut yang lebih gitu. Jadi di sini ada baiknya lebih dari harusnya sampai nomor telepon saja. Nilai yang ditemukan melebihi batas spesifikasi tabel. Lalu kita join yang gagal. Nah, kita lihat tab panti, harusnya tab panti asuhan di sini tidak dapat melakukan join gitu. Nah, untuk si error handlingnya itu lengkap dan juga datanya berhasil masuk gitu di sini, baik di filenya juga. Nah, saya coba untuk
keluar dari si ininya, si DBMS-nya, kita ketik jangan lupa bahagia hari ini. Nah, di semester 3 teman-teman. Nah, ini pesannya nanti akan random ya teman-teman yang ditampilkan di sininya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan DBMS dari saya. Saya kembalikan ke kamera ini. Nah, penjelasan dari tugas saya sudah selesai. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari pertanyaan untuk calon asisten praktikum. Pertanyaannya adalah, mengapa saya harus terpilih sebagai asisten praktikum dasar pemrograman tahun 2024? Value yang saya miliki, yang pertama, saya adalah orang yang memiliki kemampuan public speaking yang cukup lumayan. Jadi saya bisa menyampaikan sesuatu di depan tanpa adanya hambatan. Yang kedua, saya adalah orang yang ingin mengeksplor, terbuka untuk mau berkembang dan juga bisa diarahkan. Jadi ketika nanti menjadi asisten praktikum, saya diarahkan untuk begini-begini dan juga diajarkan ilmu-ilmu baru, saya akan berkembang gitu. Yang ketiga, saya adalah orang yang mudah beradaptasi. Jadi di lingkungan apapun saya akan berusaha untuk mudah beradaptasinya gitu. Jadi tidak menghambat pekerjaan saya nantinya. Dan yang terakhir, value saya yaitu saya mengerti sudut pandang dari seorang pemula itu bagaimana. Jadi saya bisa memberikan analogi mungkin atau bantuan apapun yang akan memudahkan si pemula gitu. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya mohon maaf bila dalam video saya terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.